Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Terutama puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk hadir duduk di rumah Allah, melaksanakan perintah yang sangat mulia dari Allah, dikerjakan di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan dengan seringnya kita menjadi tamu Allah di dunia ini, di akhirat nanti mudah-mudahan kita tetap menjadi tamunya Allah, yaitu surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu banyak saudara-saudara kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah, mungkin dengan kesibukan duniawi atau dengan sakit dan yang lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita yang diberi kesempatan kesehatan oleh Allah, mari kita ramaikan masjid-masjid, bahwa ibadah yang paling mulia kita laksanakan adalah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib, dan insyaallah kita sambung dengan salat isya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid ini selalu dilindungi oleh Allah hendaknya, dan Allah kuatkan kita untuk beribadah. Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid, sehingga kita mudah melangkahkan kaki ke masjid, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu, ketika dia berjalan dari rumah ke pasar dupa tak terasa capek, tetapi ketika melangkah untuk ke masjid terasa capek. Setelah dia selesai melaksanakan sholat maghrib, untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, capek rasanya. Kenapa terasa capek, Bapak Ibu? Bahwa setiap kita akan melakukan kebaikan ada yang menggoda. Setan itu, kalau bisa kita jangan sholat. Sholat pun kita sholatlah, tapi jangan banyak-banyak. Sehingga terjadi apa? Ketika selesai sholat, kamu ngantuk, pulanglah, selesaikan sholat. Oh, itulah maunya setan. Inilah yang harus kita lawan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Rajab, Bapak Ibu. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa Allah menciptakan bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 4 dari yang 12 itu adalah bulan hurum, bulan yang dihormati, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah, yaitu Rajab. Keempat bulan ini, Bapak Ibu, ada nilai kemuliaannya. Zulqaidah, persiapan jamaah haji berangkat melaksanakan ibadah haji. Zulhijjah, berkumpulnya umat muslim, yaitu di padang Arafah, Mekah, Madinah. Muharram, ya, yaitu awalnya bulan. Kemudian Rajab ada, yaitu menjemput panggilan Nabi
untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam 12 bulan itu, 4 bulan ini bulan yang mulia. Lalu timbul pertanyaan kita, Ustaz, bagaimana dengan bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan tak ada disebutkan di dalam yang 4 ini? Bahwa bulan yang 4 ini adalah bulan yang dihormati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah itu, fala tazlimu anfusakum. Di dalam bulan yang 4 ini terutama, jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu. Apakah ada kita menzalimi diri kita, Bapak Ibu? Banyak. Apa contohnya kita menzalimi diri kita? Ketika kita berhutang kepada orang, hendak kita bayar, zalim tidak kita terhadap diri kita? Kita menzalimi kita. Kenapa? Imbasnya itu kembali kepada kita. Ketika kita menceritakan aib orang, itu kita menzalimi diri kita, merugikan diri kita. Ketika kita melakukan penipuan, berdagang dengan cara yang tak jujur, kita menzalimi diri kita. Kata Allah, jangan kamu menzalimi dirimu. Yang kedua apa? Jangan kamu memerangi orang kafir, terkecuali jika mereka memulai perangi mereka. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Apakah bulan Ramadan tak bulan mulia? Bapak Ibu, di dalam kitab tafsir Jamal pernah saya baca, ibaratnya Bapak Ibu, bulan Ramadan itu bulan yang tiada bandingan. Di dalam 12 bulan itu, bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Dan di bawah itu ada 4. Sama ibaratnya Bapak Ibu, saya baca juga dalam kitab tafsir Jamal ini, bahwa perbandingan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf dan kita semua. Kecantikan itu Allah berikan kepada manusia 100%. 50 dari yang 100% itu artinya setengah dari kecantikan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Sehingga di dalam syair itu, ketika Nabi duduk dengan orang yang lebih tinggi, bahu Nabi melebihi dari bahu orang. Ketika Nabi berjalan dengan orang yang lebih tinggi, diukur Nabi tingginya 2 meter. Ada orang 2,5 meter, duduk dekat Nabi, bahu Nabi lebih tinggi dari dia. Begitulah Allah menjadikan kemuliaannya Nabi Muhammad. Begitu juga ketika Nabi berjalan, Nabi 2 meter, yang ada 2,5 meter, berjalan tinggi Nabi. Begitulah Allah memuliakan. Bagaimana? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, ada di atas itu. Jangankan manusia membayangkan wajah Nabi, setan pun tak bisa membayangkan. Jadi setan Bapak Ibu tak bisa. Tapi kalau selain dari Nabi bagaimana? Bisa. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mau meninggal, ada orang itu dihantui, dibayangi oleh setan dengan bermacam-macam wajah. Ketika dia mau meninggal, datang setan itu berbentuk orang tuanya. Ada datang setan itu berbentuk gurunya, padahal itu tujuannya menyesatkan. Gak usah baca. Datang gurunya, datang orang tuanya. Kenapa? Setan bisa menyerupai guru dia, setan bisa menyerupai orang tua dia. Tetapi ketika Nabi, tak bisa. Jadi makanya Bapak Ibu, ketika kita bermimpi ketemu dengan Nabi, itu sah. Jadi setengah dari kecantikan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tinggal lagi setengah. Setengah, 25% dari yang setengah Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf itu sangat-sangat ganteng. Makanya wajar ketika Zulaikha difitnah oleh perempuan-perempuan Mesir saat itu, dihadirkan oleh Zulaikha di istana. Kemudian disuruh Yusuf lewat sebentar. Mereka habis memotong jari mereka. Disediakan pisau dan jeruk, habis. Apa kata Zulaikha?
kalian baru sebentar melihat, kalian sudah menganiaya diri kalian. Saya dari kecil belum pernah saya merusak diri saya. Kenapa? Sangat-sangat gagah. Kemudian tinggal saya di seperempat. Seperempat itu apa? Inilah untuk kita bersama. Begitulah perbandingannya Nabi Muhammad, di bawah itu Nabi Yusuf dan kita semua. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Di bawah itu ada 4 bulan, bulan haram ini, bulan yang dihormati. Lalu apa keistimewaannya bulan yang dihormati ini? Tudha'aful hasanah. Dilipat gandakan kebaikan apa saja yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Makanya Bapak Ibu, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan waktunya bercocok tanam. Jadi bulan Rajab ini Bapak Ibu kita tebarkan kebaikan kita. Maksudnya apa? Tingkatkan kebaikan-kebaikan kita Bapak Ibu mulai di bulan Rajab ini. Yang tadinya sholat 5 waktu ke masjid mungkin 3 kali, tingkatkan, usahakan. Yang tadinya sholatnya cuma 2 kali sehari semalam ke masjid, tingkatkan 4 atau 3 atau 4. Yang tadinya sholatnya ke masjid cuma 4 kali, penuhkan sampai 5 kali sehari semalam. Maka Allah akan melipatkan ganda kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga kejahatan. Seandainya kejahatan kita lakukan di bulan Rajab, kejahatan juga dilipat gandakan juga dosanya. Makanya Bapak Ibu, bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Sebarkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa yang pertama kita kebaikan? Tentu yang pertama adalah ibadah wajib kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pamutkan hati kita untuk melangkah ke masjid. Ini bersyukur kita Bapak Ibu. Ya, Allah mudahkan, Allah beri kita kekuatan, Allah ringankan kaki kita menuju ke masjid. Insya Allah Bapak Ibu, manusia itu akan meninggal sesuai dengan apa yang dicintainya dan apa yang disukainya. Ada tidak lama ini Bapak Ibu saya kenal betul dengan orang itu. Ada waktu saya kecil, dia sudah besar, remaja, itu kerjanya memang preman Bapak Ibu. Setelah dia besar, dia ikut jamaah tabligh. Dia pelajari, dia belajar. Akhirnya setelah dia nikah punya anak, 5 waktu dia ke masjid. Belum waktu masuk lagi, dia sudah pergi ke masjid. Dia yang jadi azan di masjid. Dia sholat duha ke masjid. Pendek cerita apa Bapak Ibu? Tidak ada sakit, tidak ada apa. Pergi dia ke masjid, pergi sholat duha. Setelah selesai berwuduk, terpeleset, meninggal. Ya, setelah berwuduk meninggal, mau melaksanakan sholat. Masya Allah. Itu kira-kira masuk surga, masuk neraka Bapak Ibu? Masya Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena hatinya terpaut kepada masjid, maka Allah tempatkan tempat yang mulia untuk dia meninggal, yaitu di masjid. Diangkat ke masjid Bapak Ibu, di masjid meninggalnya. Saat itu juga, setelah selesai berwudu, ada juga karena saking terpautnya hatinya beribadah ke masjid, pergi dia sholat ke masjid, sedang sujud, Allah cabut nyawanya. Kenapa? Hatinya terpaut ke masjid. Orang yang sudah ke masjid saja Bapak Ibu belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak ke masjid. Karena sholat yang sempurna itu di masjid. Ustaz, saya tidak pernah meninggalkan sholat, tapi saya sholat di rumah, laki-laki perempuan, laki-laki tidak sempurna. Sholatnya sah, tidak sempurna. Kenapa? Sholat laki-laki yang paling afdal itu adalah di masjid. Makanya kata Nabi, jangan kamu sibuk pergi ke masjid terkecuali 3. Artinya apa Bapak Ibu?
Kalau ada masjid di depan rumah kita, udah masjid dekat kita aja. Sholat bapak di Masjid Nurul Huda ini, sholat bapak di Masjid Agung An-Nur, pahalanya sama apa enggak Bapak Ibu? Sama pahalanya. Yang membedakannya apa? Perjalanan. Karena bapak melangkah dari sini ke Masjid An-Nur, pahalanya langkahnya banyak, langkahnya itu yang lebih. Yang sholatnya bagaimana? Sama. Naik pesawat pun bapak dari sini ke Jakarta mau sholat subuh, pahalanya sama juga. Sholat subuh di Masjid Istiqlal, sholat subuh di masjid ini sama pahalanya. Yang bedanya apa? Perjalanan. Terkecuali cuma 3 masjid kata Nabi. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain dari itu sama semuanya kata Nabi. Terkecuali langkah kita yang mengatakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Syahrul Sya'ban, Syahrul Syaki. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Di bulan Rajab kita tebarkan kebaikan. Sedekah ditingkatkan, baca Al-Quran ditingkatkan, sholat duha ditingkatkan, datang ke masjid ditingkatkan, semua ditingkatkan, bersedekah ditingkatkan. Setelah bulan Sa'ban kita siram, kita suburkan. Dan ketika sampai di bulan Ramadan nanti, syahrul Ramadan, syahrul ghasab, bulan Ramadan adalah bulan menuai, barulah dituai di bulan Ramadan hasil. Ini kadang-kadang kita kan enggak Bapak Ibu, kita hanya mengambil bulan Ramadan saja. Ketika datang bulan Ramadan, sholat tahajud tiap malam, sholat duha, itu bagus. Sholat duha tidak tinggal, bersedekah banyak. Yang kita ambil hanya di bulan Ramadan saja. Makanya para imam-imam itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para ahli-ahli sufi itu, mereka sering menjumpai malam Lailatul Qadar itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena startnya itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab mereka sudah start. Di bulan Rajab ibadah mereka ditingkatkan. Di bulan Sa'ban lebih ditingkat lagi. Di bulan Ramadan puncaknya. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau datang bulan Ramadan, baru kita sibuk. Makanya jarang kita Bapak Ibu, ya, susah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Apakah malam Lailatul Qadar itu pasti ada setiap bulan Ramadan? Pasti, karena Allah yang menjelaskan dalam surat Al-Qadar. Tapi kenapa kita tak jumpa? Karena kita hanya mengambil yang puncaknya saja. Kita tak mulai startnya di bulan Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Rajab yang bulan yang mulia ini, apa yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu? Yang pertama adalah puasa. Puasa kita yang tinggal itu Bapak Ibu, itu harus diganti. Makanya kalau saya menyarankan kepada ibu-ibu, mungkin waktu gadis dulu, setelah nikah, 1 tahun setelah nikah, tak lama setelah nikah hamil, tidak puasa. Tahun besok menyusui, tidak juga puasa. Tahun satu lagi hamil lagi, tidak juga puasa. Tahun satu lagi menyusui lagi, sampai anak 4-5. Lalu bagaimana dengan puasa? Ya, makanya ketika datang masa-masa puasa sunnah ini, niatkan mengqadha. Ya Allah, hamba mengqadha puasa wajib yang tinggal karena Engkau ya Allah. Dah, ini. Bertepatan kita puasa pada hari Kamis, dapat nilai puasa hari Kamis. Bertepatan kita puasa pada bulan Rajab, dapat nilai puasa bulan Rajab. Kalau induknya sudah disebut, tak perlu disebutkan ya Allah hamba puasa mengqadha puasa hari Kamis, puasa bulan Rajab, tak perlu. Cukup yang besar saja mengqadha, yang kecil mengikut. Lalu bagaimana dengan kita bapak-bapak? Mudah-mudahan tak ada tinggal puasa. Kalau ada, qadha. Lalu apa yang diperbanyak? Perbanyak melaksanakan puasa. Wa minal hurum, ya, sebagian dari bulan-bulan haram tadi, kata Nabi, maka perbanyaklah yaitu puasa di bulannya.
Adakah ketentuannya Bapak Ibu yang sahih, yang kuat, puasa bulan Rajab? Tidak ada. Ya, nah, perbanyaklah apa yang bisa, kapan yang bisa kita lakukan puasa di bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apalagi yang kita lakukan di bulan Rajab ini, di bulan Rajab, yaitu istighfar. Istighfar yang paling afdal itu Bapak Ibu adalah istighfar karena kita telah menzalimi diri kita. Ya. Masuk doa di dalamnya, doa tentang istighfar, minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini Allah mengampuni hambanya sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Makanya ada buku Majmu' Syarif itu Bapak Ibu, ada nama di dalamnya istighfar Rajab. Ada Majmu' Syarif, buku-buku karangan ya, doa-doa ada di dalam istighfar Rajab. Dibaca ketika bulan Rajab istighfar ini. Kenapa? Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak-banyaknya. Adakah kita yang tak berdosa Bapak Ibu? Tidak ada. Semua kita ini berdosa Bapak Ibu. Makanya dosa kita ini terbagi dua. Yang pertama, dosa bainallah, dosa kita kepada Allah. Apa dosa kita kepada Allah? Allah perintahkan kita sholat, kita tinggalkan. Allah perintahkan kita puasa, kita tinggalkan. Orang lain ada rugi, itu dosa kepada Allah. Ya, ada juga dosa kita kepada manusia. Apa dosa kita kepada manusia? Kita zalimi orang lain. Kita ceritakan aib mereka. Kita adu domba tetangga kita. Berarti atau berhutang kita kepada orang lain lalu tidak kita bayar, ini kita dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ini Bapak Ibu jauh lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, istighfar banyak-banyak, sesali tak diulangi, Allah ampuni. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, ke atas pun kaki kita minta ampun kepada Allah, sujud pun kepala kita ke bawah. Kalau kepada yang bersangkutan kita tak minta maaf, Allah tak akan pernah mengampuni, terkecuali kesempatan minta maaf tak ada lagi. Nah, ini saat inilah yang banyak Bapak Ibu. Kita rajin ke masjid, ya, tetapi dengan tetangga tak tegur sapa. Kita rajin sholat, berpuasa, kakak beradik tak tegur sapa. Jangankan kakak beradik saat ini Bapak Ibu, orang tua saja itu ada yang dipukuli oleh anaknya. Ada kemarin muncul di Facebook Bapak Ibu, merebut harta warisan. Satu orang laki-laki dan 3 anaknya perempuan. Ayahnya, emaknya, abangnya, adik perempuannya berkelahi di depan orang tuanya merebutkan harta, padahal ayah dan emaknya masih hidup. Padahal mereka dilahirkan dalam satu rahim, bertempat dalam satu rahim. Waktu kecil, ya, berapa akrabnya, tetapi setelah mempunyai keluarga, mereka bisa berkelahi. Kenapa? Ingin mengebukan harta warisan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang mulia ini perbanyak istighfar kepada Allah. Apa istighfar? Meminta ampun kita kepada Allah. Bisa kita baca Sayyidil Istighfar, Allahumma anta ya Rabbi la ilaha, atau istighfar biasa Astaghfirullahalazim. Inti dari istighfar itu adalah Bapak Ibu mengingat kesalahan kita. 1, menyesali kesalahan kita. 2, berjanji tak akan mengulangi. 3, yang keempat, berusaha untuk taat, baru menyesal. Ya,
Ada orang yang istighfar astagfirullahalazim, astagfirullah, tapi lisannya membaca istighfar, hatinya tidak. Itu Allah tak akan ampuni. Lalu yang sempurna itu bagaimana? Kita ingat kesalahan kita. Astagfirullahaladzim. Hamba minta ampun ya Allah. Itu yang hamba lakukan dulu ya Allah. Hamba khilaf ya Allah. Setelah itu apa? Berjanji hamba tak akan mengulangi lagi ya Allah. Hamba menyesal ya Allah. Yang ketiga, ditingkatkan amal ibadah kita. Itu baru namanya istighfar. Taubat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab Allah mengampuni dosa hambanya. Makanya Bapak Ibu, ada sebuah kisah, ada seorang perempuan ketika dia berada di bulan Rajab, dibacanya surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Ya, dibacanya surat Al-Ikhlas berulang-ulang kali. Duduk dia sini dibacanya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dia beramal. Kemudian sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada anaknya. Nah, kalau ibu mati nanti, baju yang ibu pakai untuk beribadah membaca Al-Quran ini, tolong itu jadikan kain kafannya. Rupanya anaknya tidak lama setelah itu meninggal dia Bapak Ibu. Anaknya tak memakai kan. Setelah dikuburkan, bermimpi datang mimpi kepada anaknya bahwa ada kesan marah seorang ibu kepada anak karena tak menjalankan amanah. Pendek cerita, digali kuburan, ternyata ibunya tak ada lagi. Padahal belum lama saya dikuburkan. Bagaimana? Allah memuliakan dia yang beribadah dengan mulia di bulan Rajab, maka Allah tak izinkan dia bergelimang dengan tanah. Allah angkat jasadnya entah kemana. Wallahu a'lam. Kan banyak kan Pak, ada ulama-ulama seperti ini. Malah ada ulama Indonesia ini di Arab Saudi, ketika kuburan makam Baqi di Madinah itu ada mau dipindahkan, ada ulama Indonesia ini yang tak rusak, kain kafannya tak rusak, wajahnya tak rusak. Kenapa? Allah jaga dia, karena dia dekat kepada Allah. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian bulan Rajab apalagi setelah istighfar, kita tingkatkan bersedekah. Kenapa bersedekah Bapak Ibu? Amalan yang sangat-sangat kita sesalkan nanti Bapak Ibu, ketika kita diberi rezeki oleh Allah tetapi kita bersedekah sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqanna wa akum minas sholihin. Ketika kita sudah meninggal, roh kita sudah dicabut oleh Allah, apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, berilah saya kesempatan hidup 1 menit saja. Hah, kenapa kamu kalah hidup? Harta saya yang banyak itu saya sedekahkan semuanya ya Allah. Itu kata kita Bapak Ibu. Seandainya ada uang 100 juta, ada mobil, semua yang kita punya itu kita sedekahkan semuanya. Kita tidak akan memikirkan anak istri kita. Begitulah kata-kata kita. Seandainya engkau berikan saya kesempatan hidup sebentar saja ya Allah, saya akan bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa tidak sholat? Sholat itu amalan kita, puasa itu amalan kita untuk kita. Tetapi sedekah amalan kita mengalir untuk orang lain. Sama seperti masjid ini Bapak Ibu, masjid yang luar biasa indahnya. Selagi masjid ini dipakai untuk sholat, seluruh orang yang berinfak ini akan mendapat pahalanya. Tapi yang sayang semakin canggih, semakin bagus masjid, penduduknya semakin kurang. Ini 2 yang harus dibangun. Bangun masjidnya, bangun bagaimana masjid ini akan ramai. Ini luar biasa Pak. Sampai ke payung-payung disiapkan. Belum pernah saya menengok seperti ini. Kalau hujan, ada payungnya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya sedekah. Manusia yang paling menyesal nanti Bapak Ibu, manusia yang ada kesempatan tapi tak digunakan. Ya Allah, saya dulu ada kesempatan untuk sholat 5 waktu ke masjid, tapi kenapa tidak ke masjid? Ya Allah, saya bisa membaca Al-Quran, ada waktu membaca Al-Quran, tapi kenapa tidak saya baca?
Ya Allah, saya bisa sholat 5 waktu ke masjid, tapi kenapa saya tidak sholat? Ya Allah, harta saya banyak, kenapa tidak saya bersedekah? Itulah penyesalan kita nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita berkumpul di padang mahsyar Bapak Ibu, kita tidak ada lagi memikirkan anak, memikirkan istri, memikirkan siapa. Yang kita pikirkan apa Bapak Ibu? Kita. Tidak usah jauh Bapak Ibu, mulai di padang mahsyar, ketika kita meninggal semuanya, kemudian dibangkit, bapak dikuburkan dengan anak, dengan berdekatan dengan anak, kita dikuburkan dengan berdekatan dengan istri dan anak, kita bangkit, anak bangkit, istri bangkit, dekat-dekat. Mungkinkah Bapak Ibu kita nak gimana kabar kamu nak? Ibu gimana, sehat ibu, istri? Mungkin Bapak Ibu? Tidak akan pernah. Tidak ada. Kenapa? Saat itu manusia penuh dengan kecemasan. Penuh dengan kecemasan. Dia tidak ada memikirkan anak, dia tak ada memikirkan istri, istri tak ada memikirkan suami. Yang dipikirkan apa? Pikirkan diri masing-masing. Sehingga seandainya ada anak orang tua, nak, kamu tidak disuruh sholat oleh orang tua kamu dulu. Kamu yang masuk surga atau orang tuamu? Kata anak siapa? Biar saya masuk surga, masukkan orang tua saya ke neraka. Tidak sanggup saya masuk neraka. Begitu juga orang tua. Pak, bapak sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang. Bapak tak menjalankan kewajiban sempurna. Yang masuk surga cuma satu, bapak, istri atau anak. Saya masukkan ke surga, masukkanlah istri dan anak saya ke neraka. Apakah mereka tak sayang? Sayang. Tapi kenapa? Cemas itu jauh sangat dahsyat Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan lebih harta oleh Allah, perbanyaklah bersedekah Bapak Ibu, karena bersedekah ini dari kita untuk orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita tingkatkan di bulan Rajab? Perbanyaklah sholat sunnah, salat taubat. Salat taubat ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada salat taubat. Kapan dikerjakan? Boleh siap maghrib, boleh malam, boleh kapan saja. Usolli sunnat taubati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, mau baca ayat apa boleh, Al-Fatihah yang wajib. Itu namanya salat taubat. Kemudian istighfar dan yang lain. Laksanakan mulai di bulan Rajab dan seterusnya. Kenapa antara maghrib dan isya Bapak Ibu? Rupanya antara waktu maghrib dengan waktu isya, inilah waktu yang sangat dibuka lebar oleh Allah untuk menerima taubat dan menerima amal hambanya. Siapa yang duduk antara maghrib dan isya, duduk di antara dua sholat, itu luar biasa nilainya Bapak Ibu. Nah, makanya bersyukurlah kita Bapak Ibu, ketika ada majelis taklim, kita pasang niat yang tikaf, hamba yang tikaf di masjid karena Allah selama duduk di masjid, itu i'tikaf. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ibadah. Tidak bisa kita membaca Al-Qur'an langsung, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin Bapak yang sudah kabur tidak bisa langsung membaca Al-Quran. Al-Quran yang dapat yang kita baca. Selesai sholat, baca surat Al-Ikhlas, ya, 10 kali. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali selesai sholat, insya Allah jasadnya itu dipelihara oleh Allah, disempitkan dari tanah. Kuburnya itu dijaga oleh Allah, disempitkan jasadnya dari tanah, dihapit oleh tanah. Ya kita lakukan. Ya, mungkin selesai sholat tidak bisa kita ngambil Al-Quran, kita sudah tua. Duduk baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Baca 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baca yang lain. Itu sudah membaca namanya. Lalu bagaimana, mana yang lebih afdal daripada kita memegang Al-Quran? Kalau kita memegang Al-Quran, dapat lagi tambahan pahalanya, memegang mushaf. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita baca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya, apalagi dibaca di dalam sholat. Kalau kita sholat sendiri, nah ini Bapak Ibu, kalau kita sholat sendiri,
bacalah ayat sepanjang-panjangnya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, baca ayat sesuai dengan kondisi makmum. Jangan makmum sudah 90 umur dibaca juga setengah surat Al-Baqarah. Besok tak akan ke masjid dia lagi. Tapi kalau kita sholat sendiri, bacalah ayat sepanjang-panjangnya. Tidak apa-apa. Ini perintah tentang membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian apalagi amalan yang bisa kita tingkatkan di bulan Rajab? Perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Intinya Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita lakukan, mulailah kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Mari kita ramaikan masjid ini Bapak Ibu. Duduk kita yang tikaf di masjid, baca Al-Quran di masjid. Jadikan tak ada tempat yang paling kita cintai, tak ada tempat yang paling kita anggap nyaman terkecuali masjid. Barulah tenang hati kita. Tapi kalau rasanya rumah lebih tenang bagi kita dari masjid, berarti hati kita masih diombang-ambingkan oleh setan Bapak Ibu. Jadi kita tanya kepada diri kita, ketika kita sholat di masjid, pikiran kita apakah di rumah atau di masjid? Kalau di rumah pikiran kita Bapak Ibu, sementara kita sholat di masjid, berarti ada dosa yang banyak yang kita buat yang belum dimaafkan oleh Allah. Tetapi ketika kita merasa tenang sholat di masjid, nyaman sholat di masjid, AC dingin, lampu nyala, bacaan imamnya bagus, ya, menjalin silaturahim dengan tenang, duduk di masjid dengan tenang, dengan yang tikaf, menghabiskan usia yang tinggal, mendekatkan diri kepada Allah lewat rumah Allah, tenang hati kita ke masjid, berarti dosa kita sudah mulai digugurkan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Yang membuat kita tak mau ke masjid itu dosa. Yang membuat kita tak pernah merasa bersalah itu dosa. Contoh, hari Jumat seluruh laki-laki ke masjid. Rupanya ada laki-laki yang santai aja, dia duduk di depan rumah. Orang pergi sholat Jumat dia santai aja. Ada dia merasa malu? Tidak. Kenapa dia tidak merasa malu? Dosa sudah menutup hatinya. Bapak Ibu, kita ini hati kita ini bersih. Setiap kali kita bikin kesalahan dosa, diisi bintik hitam. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, banyak titik hitam. Semakin banyak bintik hitam, semakin tertutup kebaikan. Kenapa si A itu tidak ada rasa malunya? Karena hatinya yang bersih itu sudah ditutup dengan dosa-dosa. Kenapa si A itu sedikit dia melakukan kesalahan, dia betul-betul merasa bersalah? Karena hatinya masih banyak yang bersih daripada yang kotor. Jadi kita kembalikan, kita tanya kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu, bagaimana kita? Yang tahu tentang kita itu cuma kita dan Allah Bapak Ibu. Malaikat pun tidak tahu. Kita yang ada di masjid ini, apakah semua kita ikhlas datang beribadah karena Allah? Yang tahu cuma dua, kita, Allah. Malaikat tidak tahu. Makanya nanti di akhirat dijelaskan, diriwayatkan itu, ketika di akhirat nanti malaikat sudah memvonis si A ini masuk surga. Kata Allah, ada apa Pak ya? Belum masuk waktu ya. Nah, kata Allah, dia bukan penduduk surga, dia penduduk neraka. Kenapa? Tahu enggak kamu? Kata Allah kepada iblis, kepada malaikat, dia beribadah bukan karenaku. Sedekah yang begitu banyak diberikannya itu ingin mengharapkan pujian. Dia ingin memimpin, dia ingin Bapak itu bukan mengharapkan ridhaku, dia ingin mengharapkan pujian dari manusia. Malaikat tidak tahu. Tugas malaikat apa ketika seseorang beribadah dicatat. Nantilah Allah baru tak diberikan oleh Allah rahasia ini kepada malaikat. Maka yang tahu tentang kita itu cuma kita Bapak Ibu dan Allah. Malaikat tidak tahu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya mengharapkan karena ini bulan Rajab, marilah. Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sa'ban adalah bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Maka di bulan Ramadan nanti amalan kita
sudah tinggi levelnya daripada bulan yang lain. Tetapi setelah habis Ramadan apalagi Pak? Syawal jangan hilang lagi. Nah, kita kan itu yang kita takutkan. Bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan masjid mulai ramai. Penuh, masih ramai. Rupanya subuh mau sholat Idul Fitri, adalah tinggal 4 orang 5 orang tinggal lagi. Tidak. Ramaikan masjid Bapak Ibu. Insya Allah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, di mana-mana terjadi musibah, seandainya terjadi pun musibah kepada kita, maka insya Allah kita tetap dalam keadaan husnul khatimah. Di mana-mana musibah Bapak Ibu, bukan mereka itu yang berdosa, tetapi sebagian mereka yang berdosa, ya, tetapi Allah menghukum semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang peningkatan ibadah kita di bulan Rajab ini kita tingkatkan, terutama sering pautkanlah hati kita ke masjid. Insya Allah apabila hati kita terpaut ke masjid, maka disitulah ridha dan sayangnya Allah sangat dekat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita bersama. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.